Sementara di tahun 2022 ada 133 kejadian ya, yang dilakukan ke Polres Singgil. Kemudian jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan-rekan insan pers yang sudah hadir beberapa forum. Pada kesempatan ini saya terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan kesunangan kami ini dalam rangka press release akhir tahun di tahun 2022 ini. 1 tahun lebih saya menjabat di Polres Singgil, terutama 1 tahun di tahun 2022 ini saya menyelesaikan full mulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan insya Allah sampai dengan 31 Desember 2022 ini saya selesaikan di masa jabatan saya sebagai Kapolres Singgil, dan persiapan kita akan menunjang di tahun 2023 nantinya. Pada kesempatan ini beberapa penanganan perkara yang sudah akan diputarkan dan juga masih dalam ada beberapa kasus yang sedang dalam perjalanannya, masih dalam proses ya. Namun demikian secara umum dari kita membandingkan pada tahun 2021 dan 2022 terjadi kenaikan kasus. Kenaikan kasusnya sebanyak 68%. Ya. Tahun 2021 dengan 2022. 2021 kita bandingkan di 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dan 1 Januari 31 Desember 2022. Ini sebagai bahan perbandingan kita ya. Jumlah kasus satuan reskrim yang ditangani di tahun 2022 ada 133. Sementara di tahun sebelumnya di 2021 ada 99 kasus. Ini terjadi kenaikan 68% ya. Kenaikannya cukup tinggi ya, dari 99 ke 132 kasus, menunjukkan ada dinamika kegiatan masyarakat yang sudah mulai beraktivitas kembali ya. Kita ketahui di 2021 hampir kegiatan masyarakat dengan COVID ya, COVID-19 di tahun 2022 ini aktivitas masyarakat sudah mulai normal. Sehingga dari sini kalau membaca bahwa adanya kenaikan kasus-kasus yang terjadi ini karena sudah normal, sudah mulai normal kehidupan masyarakat, dan karena kasus COVID sudah mulai menurun seperti itu ya. Kemudian penyelesaian perkara di tahun 2021 ini ada 92% yang sudah selesai. Artinya jumlah kasus 99 tadi yang disampaikan, 91 kasus yang terselesaikan. Ya, dari 99 kejadian, 91 kasus yang selesai dalam bentuk, ada dalam bentuk restorasi justice, penyelesaian perkara secara kekeluargaan, ada dalam bentuk SP3 ya, ada juga dalam bentuk B21 ya, yang bentuk kejaksaan. Sementara di tahun 2022 ada 133 kejadian ya, yang dilakukan ke Polres Singgil. Kemudian jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 91 kasus. Jadi kalau kami presentasikan terjadi penurunan di angka 48% ya. Kalau di tahun 2021 kami bisa menyelesaikan yang 61%, di tahun 2022 ini ada penurunan di angka 68%. Ini karena ada peningkatan volume di jumlah kasus maupun kasus-kasusnya terbilang agak sedikit rumit ya, seperti itu ya. Kemudian jenis kasus yang ditangani bermacam-macam, mulai dari penganiayaan berat, 1 kasus belum selesai. Kemudian penganiayaan biasa, jumlahnya 76% yang kami selesaikan. Pengeroyokan 50% yang selesai. Kemudian pencurian dan kekerasan 100% dapat diselesaikan. Kemudian pencurian biasa ada 76% yang kami selesaikan. Kemudian pemerkosaan 40%, penipuan 67%, perzinahan 80%.
kemudian kegelapan 55%, perbuatan tidak menyenangkan 100% sudah tuntas diselesaikan, kemudian juga pengancaman sampai saat ini belum bisa diselesaikan, masih 0%, penghinaan 100% kami selesaikan, kemudian pemalsuan, keterangan palsu 100%, membawa anak ya 100%, kemudian kekerasan dalam rumah tangga juga 100% kami selesaikan. Undang-undang pornografi belum selesai, kemudian undang-undang migas juga 50% baru bisa kami selesaikan, kemudian perjudian masih 100%, kemudian minuman keras 100%, ya. Perbuatan mesum atau halwa masih dalam utang perkara masih 0%, kemudian tidak pidana perkawinan 100% yang kami selesaikan, kemudian pelecehan seksual juga 70%, pencemaran nama baik melalui undang-undang ITE 14%, kemudian kekerasan terhadap anak 100%, penelantaran keluarga 50%, pengerusakan 50%, sehingga total keseluruhan 68% yang baru bisa kami selesaikan. Sehingga kami berharap artinya di tahun 2023 ini kasus kejadian di tahun 2022 ini akan kami tuntaskan, walaupun masih ada sekitar 32% yang belum selesai ya dari 133 kasus. Kemudian kasus yang menjadi perhatian publik di tahun 2022 ini ada 5 kejadian. Yang pertama berkaitan dengan penganiayaan menyebabkan meninggalnya orang, kedua dengan tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang kami gunakan ya. Ini kasusnya SP3 karena tersangka dinyatakan gila ya, karena gila tersangkanya tidak normal ya, dan ini sudah kita selesaikan dengan SP3 pendataan dan tersangka juga dibawa ke rumah sakit jiwa ya. Kemudian yang kedua adalah kasus pencurian ya. Ini juga dalam proses pemberkasan, para buktinya buat satu buah genset, bis, bercak, komputer 10 unit, kemudian 9 bos CPU ya. Ini juga dalam proses pemberkasan. Kemudian yang ketiga dalam pemerkosaan dan pelecehan terhadap anak di bawah umur, yang ini juga dalam proses penyidikan tahap 1. Kemudian jaringan atau pemerkosaan dan jaringan pelecehan seksual juga dalam pemberkasan. Kemudian jaringan pemerkosaan terhadap anak dan jaringan pelecehan seksual juga dalam proses pemberkasan. Artinya kasus kekerasan dan rumah tangga yang terjadi pada anak, baik itu pemerkosaan maupun pelecehan seksual, ini cukup tinggi dibandingkan di daerah lain ya, di khususnya wilayah Sulawesi. Kemudian kami masuk kepada satu narkoba yang sudah diungkap. Kalau satu narkoba ada 7,74 gram sabu ya, kemudian 510 gram ganja ya. Ini di tahun 2022. Memang wilayah kita banyaknya pemakaian ya, koordinasi dibandingkan dengan pemerintah ya. Jadi mungkin bagi wilayah Jawa Timur mungkin banyak bandar ya dan sebagainya, sehingga barang itu lebih banyak dibandingkan dengan sisi ya. Dari sisi banyak banget pengungkapan kriminalisasi ya. Kemudian jumlah kasus sebanyak 24 jumlah polisi ya. Kemudian juga tersangkanya ada 30, baik sabu maupun pengguna pemakai sabu maupun ganja. Dan jenis kelaminnya ada 29 laki-laki dan 1 orang perempuan ya. Untuk P21 ada 26 kasus yang sudah P21 dari Pak Kejaksaan. Kemudian yang tahap 26 artinya dari jumlah MP24 kasus 24 MP di tahun 2022 ada 2 MP di tahun 2021 yang sudah diselesaikan. Artinya kasus-kasus yang tahun lalu juga tidak termasuk proses. Kemudian berkaitan dengan seksualitas, jumlah
pelanggaran lalu lintas sebanyak 1.785, kemudian dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada 1.446, ya, sehingga ini ada kenaikan jumlah pelanggaran lalu lintas. Namun demikian di tahun 2021 itu jumlah yang dilakukan penindakan dengan tilang sebanyak 486 tilang, sementara di tahun ini ada 435 tilang. 435 tilang ini sebelum dikeluarkannya instruksi dari Bapak Kapolri terkait dengan penggunaan tilang di daerah sementara, ya. Jadi sehingga proses yang dilakukan oleh Satlantas Lalu Lintas saat ini adalah dengan melakukan upaya pencegahan dengan memberikan teguran dan sebagainya, ya, dan pembinaan, kira-kira seperti itu, ya. Kemudian terkait dengan kecelakaan lalu lintas, ya, di tahun 2022 jumlah kasus ada 23 kasus meningkat dan 43 kasus menjadi 66 kasus, ya. Di tahun 2021 ini ada 43 kasus, sementara di tahun 2022 ini 66 kasus. Ini nampaknya ada kenaikan. Kenaikannya mungkin tadi saya sampaikan disebabkan oleh pelonggaran terhadap aktivitas masyarakat, ya. Kalau kemarin tahun 2021 kita tahu yang COVID-19 masih merebak, ya, sehingga aktivitas masyarakat sedikit. Nah, di tahun 2022 ini kita ketahui bersama sudah mulai kembali normal aktivitas masyarakat, sehingga penggunaan mobilisasi masyarakat, ya, dengan kendaraan itu cukup tinggi, sehingga jumlah kasus kecelakaan juga mengikuti seperti itu, ya. Sementara dari jumlah korban luka ringan sebanyak 76 orang, kemudian luka berat 26 orang, kemudian meninggal dunia ada 16 orang di tahun 2022 ini, dengan kerugian materi sebanyak 92 juta rupiah, ya. Ini rekan dia sekiranya prestasi kita di tahun 2022 ini bisa kami sampaikan, ya. Adapun penyelesaian perkara masih tetap kita laksanakan dan juga program-program Kapolri berkaitan dengan presisi dan juknis, terutama saat ini Polres Tasingkir secara umum Polri saat ini melakukan kegiatan curhat kepada tokoh-tokoh, kepada masyarakat, ya, baik dilakukan oleh Kapolres maupun oleh Kapolsek yang ada di wilayah masing-masing. Yang tujuannya adalah untuk menerima, menampung dan membawa, ya, kegiatan dengan cara koreksinya terhadap anggota Polri, ya, kemudian juga permasalahan sosial dari masyarakat atau hal ini dilakukan instruksi Bapak Presiden juga supaya Polri lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan juga dengan apa yang menjadi masalah-masalah selamanya terkait dengan segala kegiatan masyarakat lainnya. Saya kira mudah-mudahan kita berharap di tahun 2022 akhir ini pada malam puncak di tahun baru 2023 ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Aktivitas masyarakat juga kita harapkan tidak bereuforia dengan di tahun 2023 ini, ya, terutama dalam menyambut 1 Januari tahun baru 2023 tidak terlalu euforia, dan kita juga sudah memberikan beberapa himbauan dan arahan kepada seluruh wilayah juga agar mengantisipasi kegiatan wisata masyarakat, ya, yang menggunakan aktivitas di pantai dan sebagainya, agar berhati-hati karena cuaca itu juga belum tidak bersahabat sampai dengan saat ini. Beberapa hal ini teman-teman media yang bisa kami sampaikan terkait prestasi 2022 ini, sekira itu kalau ada feedback di balik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan kami coba menjadi pertanyaan dari teman-teman
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.